Haleluya. Terpuji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang hadir di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka pagi siang hari ini kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya berkat yang baru, sukacita yang baru, bahkan damai sejahtera yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yuk bagi Yesus Tuhan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan hati kita. Kita akan bersatu di dalam doa dipimpin oleh Bapak Gunadi. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur Engkau telah peliharakan kami, Engkau telah berikan kami kesehatan, hingga pada pagi hari ini kami dapat datang kembali untuk beribadah kepada Engkau. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Untuk itu kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Penuhi seluruh ruangan ini dengan hadirat-Mu. Urapi seluruh jemaat yang hadir maupun yang masih dalam perjalanan. Urapi seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian untuk ibadah ini. Baik WL, singer, pemusik, pemain tamburin, multimedia, Asyar dan seluruhnya. Biar Engkau urapi semuanya ya Tuhan. Terlebih juga hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ibu Pendeta Evelyn yang saat ini juga masih dalam perjalanan. Biarlah urapan secara khusus hingga firman yang disampaikan dapat menegur, menasehati kami, membuat kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hingga kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dengan masalah dilepaskan. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita datang dengan sikap hati menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi siang hari ini dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau datang menyembah. Kami mau datang meninggikan Kau Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang layak kami sembah di dalam nama Yesus. Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bersama-sama GB Sungai Yordan Rocks dengan iman kita katakan. Saat ku menyembah
menyembahmu, Rohmu bekerja. Amin. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan di pagi siang hari ini. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu yang bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik. Kau yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Mari jemaat Tuhan senang bangkit berdiri, kita mau datang menyembah Tuhan di pagi siang hari ini. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, amin, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari datang sembah Dia. Oh, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji nama-Mu, kami serukan nama-Mu. Haleluya. Kaulah gunung batu kami,
Kaulah perisai kami, Kaulah kekuatan kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Mari terus angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan di pagi siang hari ini. Tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah nama Tuhan. Tiada yang lain selain Kau Yesus. Pagi siang hari ini di tempat ini Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Tidak ada yang lain. Semuanya hanya berbicara tentang Yesus. Semuanya hanya berbicara tentang Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah. Yes, amin. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan. Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu. Pagi siang hari ini semuanya hanya meninggikan Kau Tuhan. Amin. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Come on church, angkat suaramu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata
sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan bersama. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi kita mau tinggikan agungan Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau amin. Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami percaya Tuhan. Engkau yang melihat setiap seruan, bahkan mendengar seruan anak-anak-Mu Tuhan di pagi siang hari di tempat ini. Engkau Tuhan yang ditinggikan, Engkau Tuhan yang diagungkan. Sempurna kami puja Engkau Raja mulia. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Kita beri tepuk tangan nasihat bagi Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, segala pujian pengagungan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertata di atas sembah kami. Engkau Tuhan yang mendengar seruan setiap kami Tuhan. Dan biarlah setiap sembah kami pada pagi hari ini Tuhan, ini sungguh boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau Tuhan yang disenangkan, kuasa yang baru, sukacita yang baru, bahkan damai sejahtera yang baru mengalir bagi setiap kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau ekspresikan sukacita itu Tuhan. Melalui puji-pujian, tepuk tangan, sorak-sorai. Dan biarlah semuanya kami bawa hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami segenap umat-Mu Tuhan. Yang siap dan rindu untuk bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama dengan iman. Kita katakan, amin. Lebih tepuk tangan yuk, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Jangan malu-malu, jangan jaim-jaim, jangan ragu-ragu. Jumpai kanan kirinya minimal 3 orang. Berikan salaman dengan senyuman manis. Katakan selamat hari Minggu. Bersuka dalam Tuhan. Hey! Jangan jaim-jaim yuk. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Di dalam Tuhan. Say bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk, bertepuk tangan bagi Tuhan, sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Yes, say bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekali lagi katakan bersuka. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Cuma Tuhan yang bersuka. Bersuka. Yuk bertepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersama-sama. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, esok, lusa, lusa bersuka, bersuka citalah. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, sorakan haleluya. Tuhan kita baik, amin. Yang percaya Tuhan kita baik, jangan malu-malu. Sekali lagi tos sekarang kita katakan Tuhan Yesus baik. Kita bawa pujian ini sebagai iman kita bagi Tuhan. Hey.
Sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan karya, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi dan di surga, makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yuk bersama-sama lebih semangat lagi. Hey, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Say, Tuhan baik, oh. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan saja yang bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Amin. Kami bersyukur Tuhan akan kebaikan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali lagi bersama-sama yang katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman, dengan bangga. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Semuanya bersuka cita, amin. Kita percaya Tuhan kita baik. Apapun situasi, keadaan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan kita tetap baik, teramat baik, lebih dari segala yang ada di dunia ini. Mari kita siapkan hati kita. Pada pagi siang hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teduhkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat di atas setiap pujian sembah kami. You are omnipresent. Engkau Allah Maha Hadir. Kehadiran-Mu Tuhan yang membawa kelegaan bagi setiap kami. Kehadiran-Mu Tuhan yang membawa pemulihan bagi setiap kami. Kehadiran-Mu Tuhan yang membawa kesembuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada pagi siang hari ini, lebih lagi Tuhan rasa syukur kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Dan biarlah hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kami pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bersama-sama yuk lebih sungguh lagi dengan ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ini iman kami Tuhan, kami nyatakan Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulatlah dalam kehidupan kami Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berkatalah Engkau Tuhan di atas setiap kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan bersama, katakan Engkaulah Tuhan. Mari jemaat Tuhan senang bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan di pagi siang hari ini. Dengan kasih Kristus kami undang hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi setiap hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
terangkat memuji-muji, menyembah Engkau dan mendeklarasikannya pagi ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Satu hari deklarasi inilah yang kami akan nyatakan muka dengan muka di hadapan tahta suci-Mu ya Tuhan. Tapi hari ini dengan iman kami tahu hidup kami bisa berdiri tegak karena Engkau Raja, Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kasih karunia yang menopang kami hingga hari ini. Kalau bukan kasih karunia itu, kami tidak tahu di mana kami berdiri. Lord, thank you so much. Terima kasih. Biar puji-pujian pengagungan yang kami naikkan pagi ini berkenan menjadi dupa berbau harum di hadapan Tuhan kami yang mulia. The center of our worship, pusat penyembahan kami. Dieluk-elukan Engkau pagi ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami membuka hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami terbuka untuk dinasihati oleh Engkau. Biar firman-Mu menangani hati kami, kondisi hati kami. Sehingga kami siap ya Tuhan. Untuk perkara-perkara yang Tuhan akan kerjakan lewat gereja kami. Lewat hidup kami pada hari-hari terakhir ini. Kami undang Engkau berbicara. Kami undang Roh Kudus mengajari kami. Sehingga tidak ada yang terlampau sulit untuk kami fahami. Singkapkan selubung yang menutupi mata kami Tuhan. Mari berkati kami yang mendengar. Maupun hamba yang menyampaikan firman. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Worship team, thank you so much. Thank you so much. Membawa kita di hadirat Tuhan ya. Saya tahu hadirat Tuhan ada di sini karena kameramen tadi ikut memuji Tuhan. Jadi kalau kameramennya ikut memuji Tuhan itu pasti urapan ada di sini. Haleluya. Pertama-tama terima kasih Pak Gatot untuk mengundang dan memberi kesempatan hari ini bisa kembali ke Sungai Yordan. Ya, selalu ada perkara-perkara indah terjadi di Sungai Yordan ya saudara ya. Jadi hari ini bisa kembali, I don't take it for granted. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu sangat-sangat berharga. Oke, saudara kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya rindu berbicara mengenai misi ya. Dan bagaimana Allah ingin memakai kita menjadi rekan sekerjanya untuk misi besar, misi global Tuhan pada hari-hari terakhir ini. Di mana-mana kita mendengarkan seruan dari banyak hamba Tuhan bahwa kita ingin bergerak menuntaskan amanat agung dalam kesehatian, dalam bersehati. Dan saya percaya itu bukan hanya bagi golongan-golongan khusus yang eksklusif, tapi tentu saudara dan saya ingin turut ikut serta mengambil bagian untuk menuntaskan amanat agung. Berapa banyak di antara saudara mau beri diri ikut serta? Ya, kita tidak mau jadi penonton. Amit-amit, betul? Coba bilang sama kiri kanan, jangan jadi penonton. Saudara jadi penonton itu ngeri sekali saudara ya. Ngeri sekali dan mereka itu adalah golongan nista sekali. Maksudnya apa? Ya kalau lagi ada pertandingan, contoh aja pertandingan sepak bola saudara. Itu golongan penonton itu luar biasa, salah pakai energi kadang-kadang. Ya, sampai hari ini Indonesia masih sedang berupaya untuk mengembangkan budaya legowo dalam pertandingan-pertandingan akbar skala nasional atau dunia. Artinya ya kalau kalah ya terima aja dengan kekalahan dengan lapang dada, nggak usah bakar stadionnya gitu loh. Nggak usah bikin rusak kursinya, nggak usah saling pukul-pukulan. Jadi kayaknya nggak senang sekali kalau kalah gitu kan. Jadi kita mau ada pertandingan yang sportif. Tapi memang begitu saudara, mendidik massa menjadi penonton itu sulit sekali. Mau dibilang gampang sulit ya nggak ada gampangnya saudara. Karena sebagai penonton orang bisa berkomentar apa saja. Dan seakan-akan para penonton ini lebih pandai ya daripada pemain di lapangan saudara. Makanya mereka jadi tukang komentar. Saudara saya berdoa tidak ada di tempat ini. Tidak ada komentator, sport commentator. Saudara adalah orang-orang yang mau terlibat turun ke lapangan. Begitu kan? Kenapa kurang yakin? Saudara tidak mau jadi penonton, siapa yang tidak mau jadi penonton? Coba angkat tangan dulu, saya mau lihat dulu yang gak mau jadi penonton. Ada? Oh tidak semua, ada golongan penonton juga rupanya di sini. Ya, saudara kalau kita lagi ada di rumah Tuhan,
kita sedang diajar, dilatih untuk tidak jadi penonton. Dan ini penting, lebih baik kita latihan di sini supaya waktu kita turun di masyarakat kita nggak malu-maluin. Ya, mulai dari apa Pak Seiflin? Ya, mulai menyembah. Penyembahan, sesi penyembahan sebelum firman Tuhan itu bukan sesi pertunjukan di mana ada yang manggung, ada yang nonton. Ya, termasuk buat para pembicara juga begitu. Makanya para pembicara sebaiknya tidak datang menjelang khotbah, ya datang aja dari awal. Karena dia pun tidak jadi penonton. Betul saudara? Jadi panggung ini bukan panggung hiburan. Saudara nggak bayar tiket kan di depan pintu masuk? Ada nomor kursi gitu. Betul nggak? Ya, kita ikut terlibat, kita ikut berpartisipasi, kita ikut menyembah, kita latihan. Sebaiknya latihan di sini, sebab saudara, waktu nanti kita ada di kamar rumah sakit, waktu kita di dapur, waktu kita ada di kamar tidur, waktu kita di hadapan dompet kosong, you better know how to praise the Lord. Latihan di sini, ya. Kita latihan. Kita dilatih, dididik supaya tidak jadi golongan penonton. Nah saudara, kita mau jadi partisipan aktif dari apa yang diserukan oleh gereja kita untuk menuntaskan amanat agung bersama-sama. Itu bukan panggilan untuk sekelompok orang, itu kita semua. Dan saya rindu saudara dan saya ikut terlibat menuntaskan amanat agung. Nah saudara, pagi ini bagaimana cara kita untuk ikut terlibat? Judul daripada sharing saya adalah Consecrated Formation atau dikuduskan untuk misi, yaitu kalau kita terjemahkan. Tapi kita akan lihat sama-sama. Kita mulai dengan teks firman Tuhan dari Yosua pasal yang ketiga. Dan kita akan lihat ayat pertama sampai ayat yang kelima. Karena cuma 5 ayat, saudara akan menyuarakan dan membaca teks ini bersama-sama dengan saya. Oke, siap ya? Ada tertera di layar, by the way layarnya baru. Saya tadi baru cek foto. Begitu saya tiba saya bilang ada yang baru di sini. Waduh, ya. Saudara seneng ya ada yang baru, ada mainan baru soalnya. Ya, ada yang baru. Waduh, ini udah terang begini. Kalau masih agak kedap-kedip kita baca Alkitab. Waduh, repot. Ini udah mahal dan bagus sekali saudara ya. Saya ingat waktu pertama kali saya datang tuh masih agak redup di atas sana dia. Saya tadi lihat fotonya, saya bilang bener gak ada yang baru. Ini gak yakin tim saya nih. Saya datang berdua ya, ini ada Susanti. Saya bilang gak yakin dia. Lalu dia lihat fotonya, iya bener pastor ini baru. Saudara diberkati ya. Waduh, gak semua orang di Jakarta punya mainan keren begini. Jadi jelas nih ayatnya ya. Paling belakang bisa lihat ya. Gak ada masalah penglihatan kan. Ayo kita perkatakan bersama-sama ayat pertama sampai kelima dari Yosua pasal 3. 3, 2, 1. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam. Yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, ayat kelima, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Saudara-saudara, dalam teks ini backgroundnya adalah bahwa Yosua berdiri memimpin bangsa Israel di ujung ya, di pinggir sungai Yordan, dan mereka sedang bersiap-siap untuk menyeberangi sungai itu, lalu kemudian akan melakukan penaklukan lahan, saudara, penaklukan daerah. Dan ini adalah suatu janji yang Tuhan sudah berikan kepada kaum Israel
sekitar 400-an tahun sebelumnya. Bagi Yosua ini bukan perkara yang baru. Karena 40 tahun sebelum hari itu, Yosua sudah pernah menyeberangi Yordan, sudah pernah memasuki tanah yang disebut tanah perjanjian itu beserta 11 orang lainnya. Dan 11 orang lain itu juga bukan orang sembarangan. Karena 11 orang yang lain itu adalah pemimpin atau kepala suku-suku Israel. Pada hari itu Musa memberikan tugas kepada semua pemimpin untuk pergi memeriksa lahan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, seperti kita ketahui saudara, 12 orang yang pergi mengintai itu kemudian kembali membawa bukti-bukti, katakan bukti-bukti. Ya, ada buah-buah tangan itu, ya. Dan berkata mengkonfirmasikan bahwa betul apa yang Tuhan janjikan itu persis. Persis, tidak ada kurangnya. Bahwa memang itu negeri berlimpah susu dan madu, artinya tanahnya subur. Menghasilkan, tidak kering kerontang seperti padang gurun, saudara. Mereka bisa survive di sana, bisa bermukim dan berhasil di sana. Ya memang itu betul. Namun juga kita mendengar catatan bahwa dari 12 itu ada 10 yang menambahkan kabar yang kurang sedap. Ada 10 di antara mereka yang kemudian berkata tapi ya itu di sana itu orangnya besar-besar. Ya, orangnya besar-besar, katakan orang besar. Lalu konklusi mereka kalau lihat orang yang gede, besar, orang gede itu suka makan orang kecil. Ya, orang kecil itu ditelan bulat-bulat. Saya bingung ya, ada orang dibilang besar bisa makan orang kecil. Emangnya begitu? Di sini ada orang yang gode-gode nggak? Saudara suka makan orang? Kok bisa ada 1 tambah 1 itu kesimpulan gitu loh. Ini kan 10, 12 orang berangkat, 12 orang pulang, betul gak? Gak ada yang mungkin ada jarinya hilang 1 dimakan gitu kan. Atau direnggut, enggak, semuanya pulang fine gitu loh. Tapi konklusi mereka adalah bahwa orang besar akan makan orang kecil. Dari mana itu konklusi? Lalu mereka bilang dan kita lihat diri kita ini seperti belalang. Bukankah mereka pergi sebagai mata-mata saudara? Dan tidak ada orang tahu bahwa keberadaan mereka di sana. Tapi kok bisa ada rekayasa pemikiran dan berkata kita ini belalang. Di sana itu kita seperti belalang. Saudara mereka belum berangkat, belum menaklukkan, sudah takluk terlebih dahulu. Dan dampaknya 10 orang ini tidak bisa memperoleh janji Tuhan itu. Dan tentu mereka pada hari itu, pada hari yang tadi kita baca mereka sudah almarhum semua itu. Orang-orang yang berkata busuk itu almarhum semua. Namun saudara yang mungkin kita kurang perhitungkan adalah dampak daripada laporan busuk itu juga terhadap 2 orang yang lain. Yaitu Yosua yang tadi baru kita baca namanya. Dan 1 orang lagi yang namanya Kaleb. 2 orang ini yang berkata tapi dengan Tuhan kita sanggup menaklukkan bangsa-bangsa di sana. Itu omongan positif saudara. Tapi saudara lihat dampaknya apa? Bagi Yosua dan Kaleb mereka harus menunggu selama 40 tahun. Karena kabar busuk itu. Jadi mestinya mereka sudah bisa pada hari itu tapi jadi tidak jadi. Tertunda berapa lama saudara? 40 tahun. Bayangkan saudara kau pegang janji Tuhan baik-baik dan harus tunggu 40 tahun. Itu gak gampang saudara. Dan sekarang yang mendampingi Yosua di pinggir sungai Yordan itu adalah generasi muda. Katakan generasi muda. Usianya berapa Bu Evelyn? Katanya sih menurut Alkitab umur 20-an tahun. Jadi kalau saya bilang itu U20. Jadi orang sekarang pakai istilah U20 itu sudah ada di Alkitab lebih dulu U20. U20 itu adalah golongan generasi muda-mudi yang dipimpin oleh Yosua. Lah kalau itu dia pimpin generasi U20, Yosua sendiri umurnya berapa? Oh dia tentu sudah tidak muda, betul gak? Ya minimal sudah ada 40 tahun sudah di kantong karena 40 tahun penundaan, betul ya? Tapi kan dia umurnya bukan 40 tahun. Karena pada hari dia pergi mengintai tanah perjanjian umurnya sudah berapa? Dia adalah seseorang yang bisa mendaki gunung bersama dengan Musa. Nungguin Musa waktu Musa ada di gunung Sinai. Jadi dia umurnya berapa? Kalau saya pikir mungkin dia angkatannya si Kaleb. Kaleb umurnya berapa saudara?
kurang lebih 80. Berarti saudara bisa bayangkan ada pemimpin umur 80 dengan golongan anak-anak muda usia U20. Ini engkong yang pimpin generasi ini. Saudara, kita nyalakan dulu kanvas imajinasi kita ya. Anak-anak muda saya lihat ada wajah-wajah muda di sini ya. Mau dipimpin sama engkong-engkong. Ya ampun, tuh engkong tahu apa? Aduh ampun, 80 umurnya. Alkitab gak bilang giginya masih komplit atau tidak ya. Oh saudara, kita umur 40-50 ini sekarang gigimu udah lobang-lobang kan? Nah, gigi palsu gak? Lagi ngomong copot giginya. Saudara, ini umur 80, ini engkong dia pimpin generasi U20. Lalu kita lihat, nah ini supaya saya lukis dulu kepada saudara sketsanya pada hari itu. Bagaimana ada engkong pimpin anak-anak muda ini, betul ya? Karena mereka sekarang akan dibawa nyebrang Yordan dan memperoleh lahan yang Tuhan janjikan. Jadi bisa bayangkan, orang kalau sudah tua itu ya dia udah banyak makan asam garam katanya ya. Sukanya makannya asam sama garam gitu kan. Orang kalau udah berusia kayak udah banyak pengalaman hidup gitu loh. Jadi mungkin sudah lebih tentram jiwanya. Tapi kalau umur U20 gimana saudara? Begitu gak? Ayo, masuk kita, nyebrang kita. Begitu kan? Anak umur U20 begitu? Ayo, mana janji Tuhan itu? Mau perang juga boleh ini. Begitu, betul gak saudara? Nah, udah semangat nih mau nyebrang. Yosua bilang, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, memimpin lintas generasi itu gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang, ngeri-ngeri sedap atau bagaimana ini? Karena yang tua pasti punya pengalaman hidup. Yang muda belum pernah kan ke sana. Makanya tadi dibilang bahwa sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini anak-anak muda ini mereka adalah orang yang oke, dikasih janji Tuhan. Yes. Lalu cara melihat janji Tuhan digenapi. Itu seperti apa? Alkitab berkata bukan dengan kuat, bukan dengan gagahmu. Tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Amin saudara. Amin. Oke, kita kalau dibilang itu ayat hafal gak? Hafal, udah sering kita dengar. Tapi bagaimana sih dinamikanya untuk kemudian melakukan penaklukan, melakukan penuntasan amanat agung, bergerak dalam degup misi Allah. Tapi tidak dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Anak muda mau yang hype. Biarlah rohmu menyalanya. Udah kayak itu jarum jahit gitu loh, di mesin jahit. Dan layanilah Tuhan. Nah makin drumnya dipukul kencang-kencang. Nah mereka rasa ini roh Tuhan. Roh Tuhan. Mungkin semakin loncat. Itu roh Tuhan. Lalu kita pukul. Genderang lebih hype. Saudara, if the spirit is not moving inside of you. Itu drum sampai beledos juga nothing happen. Hello. We need to know bagaimana Allah bekerja sehingga kita bisa bermitra dengan, katakan bermitra. Memang harus dalam kemitraan. Semulia-mulianya ide penuntasan amanat agung. We can never do it. Kita tidak akan bisa lakukan itu dengan kekuatan dan keperkasaan kita. Dan saya melihat dinamika ini. Generasi Yosua 80 tahun. Dia pernah injakkan kakinya di tanah perjanjian itu. Tapi gila gak tuh? 40 tahun lo mau gigit jari mesti nunggu. Bayangkan gejolak-gejolak dalam batinnya yang harus ditangani Tuhan terlebih dahulu. To wait and to wait and to wait. Jadi pada saat dia berkata, kuduskanlah dirimu. Come on boys and girls, kuduskanlah dirimu. Dia tahu bahwa penaklukan itu tidak akan bisa dilakukan kalau kau tidak kuduskan dirimu.
Karena Tuhan gak butuh keperkasaanmu. Ada caranya. Ada cara Tuhan untuk penaklukan itu. Saudara, saya percaya nasihat ini juga bagi kita di abad modern ini, saudara. Dengan segala kecanggihan-kecanggihan, dengan segala temuan-temuan, dengan segala teknologi yang kita bisa produce, yang kalau ada uang ya kita bisa beli, saudara. Tapi apakah dengan itu semua kita akan bisa melakukan penuntasan amanat agung? Saudara, kita lihat ayat 5 ini, kita mau ulik, saudara. Tadi Yosua berkata, kuduskanlah dirimu. Kata kudus itu dari bahasa Ibrani-nya kadash. Dan memang artinya adalah consecrate. Consecrate bisa diterjemahkan pengudusan. Tapi juga adalah sanctify. Sanctify itu penyucian. Jadi sucikan. Lalu juga ada dinamika di mana makna kata kadash adalah to prepare. To prepare ini artinya persiapkan. Lalu dedicate. Dedikasikan. And set apart. Pisahkan. Dikhususkan. Dipisahkan. Saudara, maknanya menarik ya. Jadi kita melihat kata kudus itu bukan lagi sesuatu yang abstrak, yang ngambang di awan-awan. Tapi sekarang kita mulai lihat landing nih kata kuduskan. Karena Yosua berkata itu syaratnya, kuduskan dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perkara hebat di tengah kita. Suatu perkara yang aku sendiri sudah tunggu 40 tahun. Kan begitu ya Yosua maksudnya. Syaratnya kuduskan. Nah, kita akan lihat apa ini biblical consecration. Pengudusan dalam makna Alkitabiah. Saudara, yang pertama saya buat catatan di sana. Yang pertama, kata kuduskan itu menurut makna Alkitabiahnya memang adalah separation. Ada set apart, berarti dia dipisahkan, disisihkan, dipisahkan. Separation dari hal-hal yang menguras kerohanian kita. From things that drains our spiritual power. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ada perkara-perkara dalam hidup ini yang akan menguras kerohanianmu. Ya. Alkitab berkata di Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Katakan beban dan dosa. Hello. Saudara, kita ingin menjadi orang yang dipakai, yang turun ke lapangan. Yang turut terlibat dalam misi Allah. Menuntaskan amanat agung. Alkitab menasehati kita. Yes, but kau harus tinggalkan beban dan dosa. Kau gak bisa turut jadi pemain di lapangan, menjadi full participant kalau ada beban dan dosa yang merintangi kamu. Karena rupanya ini diumpamakan seperti orang yang sedang tanding, seperti orang yang sedang berlomba-lomba. Mana ada orang ikut perlombaan, saudara. Kita bawa backpack, kita bawa panci, kita bawa itu kuali-kuali. Waduh, jatuh saudara, belum apa-apa juga sudah kalah. Masih di garis start, dia udah kesandung sama pancinya sendiri. Saudara, banyak orang mau setuju dengan ide yang mulia itu, yaitu terlibat melakukan amanat agung, tapi kita rempong sama urusan-urusan hidup kita. Halo, kita tidak single fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki. Banyak tetek bengek, orang Siantar bilang banyak cincongnya. Banyak cincongnya. Begitu saudara. Tapi kalau kita dengar itu ayat, kita bilang amin. Cuman ya kita ribet sendiri sama hidup kita. Saudara, ada beban dosa. Beban dan dosa. Jadi satu hal beban lalu dosa juga. Waduh, itu dua kombinasi maut. Bikin kita gak bisa tanding saudara. Yang kedua, biblical consecration bicara mengenai dedikasi tadi. Dedication to God's purpose. Suatu dedikasi kepada tujuan dan maksud Allah. Saya kutip 2 Timotius 2 ayat 21. Dikatakan di sana, jika seseorang menyucikan dirinya, if anybody would consecrate himself. Kalau ada orang mau sucikan dirinya dari hal-hal yang jahat.
Ia akan jadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, kalau saya baca ayat ini saya terpikat pada satu kata. Yaitu kata sambung di awal itu. Kata apa saudara? Jika. Kenapa saya terpaut dengan kata itu? Karena artinya saudara, kalau kita rindu Tuhan pakai untuk pekerjaan yang mulia, kata jika ini membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun, bagi barang siapa saja kita yang bersedia menyucikan dirinya. Tuhan buka opsi, Tuhan buka pintu rekrutmen seluas-luasnya bagi saudara dan saya. Saudara mau datang dari keluarga di ujung pulau sana, di kampung dusun kecil. Saudara mau dari Indonesia bagian timur di pojok sana, sampai di peta juga gak ada di Google Map. Ya. Atau saudara lulusan dari sekolah, gak tahu sekolahnya juga gak ada daftarnya di mana. Coba gue search, lu punya sekolah ada di mana, kagak kelihatan. Karena dia belum dimasukin ke website gitu loh. Gak punya website sekolahnya. Ya, mau ada golongan-golongan yang kayak begitu. Entah dengan masa lalu yang buruk yang baru saja datang ke salib Kristus. Saudara, siapapun kita, jika kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, maka Tuhan pastikan kau akan jadi perabot untuk maksud yang mulia. Tuhan punya perkara-perkara yang kudus dan mulia yang hanya bisa dihandle sama orang-orang yang bersedia memisahkan dirinya dari perkara yang jahat. Saya mau bilang Tuhan itu gak cemen, gak murahan saudara. Ya, bayangkan mama-mama kita, saudara, kalau saya bilang mama saudara tahu dong kayak apa. Udah ada bayangan, mamamu udah bayangan ada. Itu kalau di rumah saya dulu, ya kalau hari-hari khusus ada Natal gitu ya. Ada hari-hari khusus, maka saya akan tahu ada perabot-perabot khusus yang akan keluar di meja makan. Ada piring-piring dan gelas-gelas dan mangkok-mangkok yang hanya baru keluar pada hari itu. Itu enggak tiap hari kita boleh pakai. Karena mami saya takut gompel. Anak-anaknya kalau makan itu enggak tahu giginya taringnya apa. Bisa gompel tuh mangkok-mangkok. Jadi itu hanya keluar pada hari-hari khusus. Saudara di rumah saudara kayak gitu? Jadi apa mama kita sama? Ya? Habis kelar acara dicuci masuk lagi. Itu paling tinggi tempatnya raknya. Nggak boleh kau jangkau itu, betul nggak? Itu namanya perabot yang mulia. Dan dihitung. Ya saya punya kawan, mamanya bahkan di bagian bawah piring-piring itu ada nama. Saya waktu datang ke rumahnya di Balikpapan saya bilang, kenapa Nantulang kok dinamai? Iya, biar aku tahu itu piringku. Saudara, itu khusus. Hanya dipakai pada hari-hari khusus. Saudara bayangkan kalau mama kita aja tahu pakai barang. Saudara, menurut saudara Tuhan itu lebih hebat gak? Dia tahu yang mana orang yang dia akan pakai saudara. Amin. Kita gak bisa iri-iri juga sama Tuhan itu. Oh kenapa dia dipakai begitu? Kenapa kok dia langsung sat. Kok aku? Saudara. Tuhan tahu. Kita gak pernah tahu tuh orang bayar harga kayak apa. Bagaimana dia di kamar doanya. Apa yang dia korbankan. Apa yang dia bersedia untuk tidak mau terlibat lagi. Demi pemakaian Tuhan dalam hidupnya. Saya mau bilang pada saudara, khususnya anak-anak muda. You don't know how God would use you. Kalau kau bersedia menyucikan dirimu. Saudara gak pernah tahu itu. Sedikit cerita ya. Saya mulai mengikut Tuhan umur 16 tahun saudara. Kelas 2 SMA. Waktu itu SMA saya di daerah Salemba sana. Sekolah negeri, one of the most, ya katanya sih terkenal sekolahnya ya. Ya dulu begitu. Saudara, kelas 2 SMA saya datang pada Tuhan. Lalu tidak hanya saya, kami satu rombongan itu. Lahir baru. Lalu kami melayani adik-adik kelas. 2 tahun, ya saya kelas 2 kan berarti waktu saya naik kelas 3, adik kelas juga kita layani juga. Jadi ada 2 lipat tuh. Anak-anak kita menangkan. Saudara, ada satu hari di mana ibu rohani saya menasihati, bilang begini, Tuhan mau pakai hidup kalian. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan di kamarmu, singkirkan itu ya. Nanti hari Sabtu kita kumpul di sini, kita bakar aja kalau tidak berkenan pada Tuhan. Kan begitu, udah nasihatnya gampang saja. Jadi kita semua yang sudah dipenuhi Roh Kudus,
Lahir baru sudah dipenuhi Roh Kudus, ya kita tahu instruksinya begitu. Siapa rindu dipakai Tuhan, ya bereskan, adakan pemberesan. Saudara, pada Evelyn zaman dulu ini kelas 2 SMA, saudara, saya suka boy band. Ya dulu kan sama lah kita kan, saudara juga suka boy band kan. Tapi mungkin boy band yang beda. Dulu zaman saya itu New Kids on the Block. Ada yang satu angkatan sama saya. Tommy Page, ya, Shoulder to Cry On. Jadi kamar tidur saya penuh poster. CNKOTB itu. Sama si Tommy Page itu. Ada banyak poster. Lalu saya pembaca novel, saudara. Saya suka novel Agatha Christie. Ya, Esmaragede ya. Nah, kita bicara bagaimana orang bisa mati dibunuh pakai racun sianida itu. Ampun, itulah kesukaan saya dulu. Jadi misteri pembunuhan. Oh, itu banyak. Jadi kalau ada uang jajan belinya itu. Uang jajan belinya itu. Sama Wiro Sableng. Pendekar Kapak Naga Geni 212. Ya. Ini bukan Evelyn dulu ya. Saya dulu tuh aduh beneran. Nah, tapi kan itu Ibu Rohani bilang. Anak, bayangkan ini anak umur 16 tahun. U20 ya, under 20. Receiving the Lord. Saya tahu instruksinya jelas. When I get home, semua poster itu turun dari tembok. Rak buku saya, itu koleksi bukunya banyak sekali. Semua saya angkut. Jadi pada hari Sabtu tiba, rumahnya Ibu Rohani saya itu belakang tuh ada pekarangan. Terus ada lubang di belakang itu untuk dia bakar sampah. Datanglah kita ke sana. Saya bersama kawan-kawan saya, saudara, datang gitu. Terus saya lihat. Oh, saya kan bawanya satu karung. Kawan-kawan saya datang pakai kantong kresek. Saya bilang, ya emang gua paling pendosa. Gile kesukaannya kau. Temen saya cuma kantong kresek. Saya dedel semua isi rak buku saya dan tembok itu. Mami saya sampai masuk lihat kamar saya, bersih ya kamar sekarang. Karena turun semua posternya. Bayangkan tiap uang jajan kan belinya itu. Habis semua. Tapi saudara, pada hari itu saya dengan karung isi barang-barang itu ditumpas semuanya. Masuk ke lubang. Saya nggak tahu dan saya tidak mau judge. Kawan-kawan saya bawa kantong kresek atau mungkin ya itu tadi. Aku lebih gila daripada mereka kan. Mungkin mereka gak beli novel-novel pembunuhan itu. Mungkin mereka yang bagus-bagus saya surat kabar kali kan. Pos kota. Tapi kan saya kesukaannya yang seperti itu. Ini something to do dengan desire and my liking. Oke anak muda. Ini something to do dengan kecenderungan hati saya. Kesukaan saya. Apa yang membuat appetite, selera saya pada zaman itu. Semua saya bersihkan. Itu umur 16, saudara kelas 2 SMA. Saya tidak pernah tahu apa yang Tuhan akan kerjakan berikutnya kan. Itu misteri. Makanya saya bilang sama anak-anak muda. Kalau kau bayar harga hari ini sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita gak pernah tahu setahun 2 tahun di depan. Waktu saya itu umur 16. 2 tahun berikutnya umur 18 tahun saudara. Saya tiba-tiba diminta untuk menerjemahkan almarhum Reverend John Hartman. Pada sesi pertama ibadah di Pondok Indah pada saat itu. Waktu selesai ibadah kita masuk di mobil. Dia tanya saya, Evelyn how old are you? Kamu umur berapa Eve? Dia duduk di kursi depan, samping sini tuh adiknya Ibu Renda. Saya duduk di belakang. Saya bergumul dalam hati, ya ketahuan deh umur gua. Kan gitu ya saudara. Saya ngomong gak ya. Karena hari ya masih 18. Jadi saya bilang begini sama dia. Sir, I am going to be 19. Gak bohong juga kan. Aku tambah 1 tahun karena akan 19. Karena saya takut kalau saya umur 18 saya disuruh turun dari mobil. Karena dia akan pikir kenapa bocil disuruh menerjemahkan. Kan begitu. Kan beliau sangat berpengalaman saudara, sangat diurapi. Saya hanya anak SMA, lulusan SMA. Umur 18 tahun, tahu apa? Tapi saudara saya bilang, kalau kita bersedia menyucikan diri kita dari perkara-perkara yang jahat. God is going to use you. Tuhan akan pakai saudara. Saudara tidak perlu tiru saya, tapi kau pasti tahu.
Hal-hal apa di dalam batinmu, di mana kau masih berselera, kamu masih suka, dan kamu tahu kesukaan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Enggak benar. Dan itu perlu putus. Itu perlu ditinggalkan demi pemakaian Tuhan atas hidup saudara. Kita tidak mau duduk terlampau lama menjadi penonton dari perkara-perkara besar yang Tuhan sedang kerjakan pada hari-hari ini. Kita mau ikut terlibat di dalamnya, menjadi partisipan aktif dari apa yang Tuhan sedang kerjakan. Well, kita perlu kuduskan diri kita. Saudara, saya lanjutkan. Berarti ada positioning yang jelas terhadap dosa, terhadap kejahatan. Dan saya berikan catatan di sini dari Amsal 8 ayat 13. Di mana di sana dikatakan takutlah. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. To fear the Lord is to hate evil. Jadi ada positioning yang jelas bagi kita yang rindu untuk Tuhan pakai pada hari-hari terakhir ini. Bahwa kalau kita betul takut akan Tuhan, maka pada saat yang bersamaan kita sedang membenci dosa. Ini dua tidak bisa tinggal di satu rumah yang sama, saudara. Ya. Saya buat catatan begini, too many people know that sin is wrong. Orang banyak tahu bahwa berdosa itu salah gitu loh. Itu orang tahu. We all know about that, but we do not hate it. Kita nggak benci sama dosa. Kita hidup bertoleransi dengan dosa. Bayangkan, toleransi umat beragama boleh dan harus, saudara. Tapi dengan dosa kita nggak bisa toleransi. Harus ada garis demarkasi yang jelas antara hidup kita yang takut akan Tuhan dengan dosa. Kita nggak bisa hidup rukun dengan dosa. Saudara, to fear God is to hate evil. Makanya Yesaya 52 ayat 11, ikuti saya. Saya berikan catatan di sana. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Yesaya menasihati kita perlu menjauh. Apalagi saudara, bagi kita orang-orang yang menyentuh, yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Kalau saudara bilang, tapi Pastor Evelyn saya gak ikut main musik. Saya gak pegang kamera. Saya bukan orang sound. Jadi di gereja basically saya gak megang apa-apa. Saudara, bagi kita umat perjanjian baru, kita menyentuh perkakas rumah Tuhan setiap hari. Karena pelayanan tidak dibatasi dengan gedung gereja. Waktu saudara sedang menyentuh kuali dapurmu di rumah, Anda sedang melayani Tuhan. Amen. Waktu saudara sedang berdiri atau sedang duduk di meja kantor di depan layar monitor komputermu, Anda sedang menyentuh pelayanan. Karena pelayanan tidak lagi dibatasi hanya di dalam gedung peribadatan. Kita beribadah di dalam keseharian kita. Jadi kita adalah orang-orang yang menyentuh perkakas-perkakas itu. Dalam perjanjian baru, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius seperti ini, saudara. Dia taruhnya begini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi kalau kita disuruh menjauh, ada yang kita perlu kejar, saudara. Dan menjauh di sini menjauh dari nafsu orang muda. Katakan nafsu orang muda. Ya, ini nafsu orang muda nih, nafsu ini apa sih? Merujuk pada keinginan, hasrat, nafsu dan godaan-godaan. Ini diasosiasikan dengan kemudaan, saudara. Orang muda itu memang suka hidup ugal-ugalan. Ya enggak semua sih, tapi kan sekarang kalau kita bilang orang muda, saudara yang usianya 50 tahun ke atas, saudara bilang nah itu memang cocok buat yang muda-muda. Tapi berapa banyak saudara tahu? Banyak orang yang kepingin terus muda kan? Jadi umurnya bisa 65 tapi kelakuan memang kayak jangan bilang ada di sini ya. Ini tentu ada di planet lain makhluknya. Jadi bayangkan orang umur sekarang kalau kita bilang kebaktian anak muda. Saya di Ambon diundang ada kebaktian anak muda Bu Evelyn. Oke, itu begitu saya tiba yakin kebaktian anak muda ini. Lalu saya dideketin sama panitia. Iya sama yang merasa muda Bu. Wah repot. Dan mereka 80%. Gantilah, bilanglah lain gitu. Umas kek, gak mau umas. Kebaktian pemuda
untuk mereka yang muda dan merasa muda. Jadi banyak orang merasa muda ini juga bisa kayak begini. Nah saudara, dinasihatkan jauhilah nafsu orang muda. Saudara lihat ya, ada catatan di sini nih mengenai nafsu orang muda itu. Itu hasrat dan nafsu yang biasanya dikaitkan dengan masa muda. Jadi biasanya konyol-konyol begitu adanya di usia muda. Berapa banyak saudara bisa berkata bersama saya, kadang-kadang gak pandang usia. Umurnya sudah bukan 20-an, 30-an. Tapi konyolnya masih sama kayak anak umur 20-an. Pernah ketemu yang seperti begitu? Golongan bapak gue katanya. Ya, di gereja saya diperkenalkan dengan istilah. Ada botuna. Apa itu botuna? Saya kan gak ngerti istilah-istilah. Bocah, tua, nakal. Oh, saya baru tahu. Ini anak-anak muda ini kalau bicara-bicara saya dapat koleksi baru saudara. Lalu mereka suka nasihati saya. Pastor tahu-tahu ya cara makainya gimana. Begitu loh. Jadi ada tuh yang berkeluh kesah. Iya pastor dia itu bocah tua nakal. Sudah umur tapi ugal-ugalannya masih sama kayak anak umur 20-an. Saudara karena rupanya nggak pandang umur. Umur itu cuma angka saudara. Kita mesti melihat apakah ada gejolak-gejolak ini dalam diri kita. Gejolak apa? Hasrat dan nafsu, mencakup godaan seksual, mabuk-mabukan. Itu kan gampang terlihatan. Tapi di dalam juga ada iri hati, kesombongan, ketidaksabaran. Keinginan untuk diakui, perilaku impulsif. Yang impulsif itu adalah under 20. Bahkan under 10 saudara, itu impulsif. Apa-apa mau, selalu mau mainan baru. Jadi rasanya memuncak kalau dapat mainan baru. Begitu mainan baru dapat, mainan baru itu sudah usang. Dan dia akan cari mainan baru berikutnya. Berapa banyak saudara tahu? Ada botuna-botuna yang juga kepingin selalu mainan baru. Dan makin tua harga mainan makin. Kalau dulu kan cuma Hot Wheels yang murah-murah kita bisa beli di mana. Ada juga Hot Wheels yang mahal sih saudara. Tapi sekarang botuna-botuna ini juga punya mainan-mainannya. Makin mahal seiring usia bertambah. Banyak mainannya saudara. Bapak Ibu kita dinasihati. Kalau kita ingin jadi partisipan dari apa yang Tuhan mau kerjakan. Kita perlu mengizinkan Roh Kudus menangani nafsu orang muda yang ada dalam diri kita. Yang mungkin sudah tidak muda usianya. Boleh sentuh dengan lemah lembut orang di kiri kanan saudara. Kuatkan hatinya. Kuatkan hatinya. Kita menerima itu sebagai sentuhan Tuhan. Jangan didorong saudara. Sentuh. Katanya kan Tuhan sentuh hatiku. Nah kayak gitu. Sentuh. Itu. Supaya tidak ugal-ugalan. Katakan tidak ugal-ugalan. Nah ini perlu dijauhi saudara. Teks bahasa Inggrisnya menarik. Saya mau titipkan teks ini buat saudara. Ya. 2 Timotius 2 ayat 22 tadi dalam teks bahasa Inggris. Dia bilang begini. Run from anything that stimulates youthful lust. Run baby run. Ya. Kalau sudah rasa ke-trigger, gejolak nafsu, kepingin aku harus. Saudara lari dari situ. Itu nafsu yang bergejolak itu harus dibekuk, ditangani oleh Roh Tuhan Allah. Katakan lari. Lari cepat saudara. Ya. Dalam bahasa Grekanya itu adalah perintah aktif, fugo itu. Yang artinya lari atau menjauh dengan cepat, melarikan diri, menghindari dan menjauhi. Bapak Ibu sekalian, uraian firman Tuhan pada pagi hari ini, saya membedah kepada saudara bahwa nasihat sederhana yang Yosua katakan kepada anak-anak U20 generasi 20 itu. Mendidik mereka untuk mendedikasikan, memisahkan diri dari nafsu, dari segala dosa, dari segala beban yang merintangi. Karena akan ada hari gilang gemilang di depan mereka. Suatu janji yang sudah dinanti-nantikan ratusan tahun lamanya. Saudara, anak-anak muda itu dengar-dengaran dengan nasihat engkong Joshua. Karena kemudian teks Alkitab kita temukan, kita membaca bahwa mereka berhasil menyeberangi Yordan. Tidak hanya berhasil menyeberangi Yordan, mereka mengelilingi tembok Yeriko, tutup mulut
berhari-hari. Dan pada hari yang terakhir, anak-anak U20 ini menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana tembok yang tinggi dan lebar dan panjang itu runtuh berkeping-keping di depan mata mereka. Anak-anak muda yang bersedia menguduskan dirinya, dengar-dengaran dengan nasihat para tua-tua rohani ini, menyaksikan kegerakan Tuhan yang adi kodrati. Saya mau katakan kepada kita generasi abad 21 pada hari ini, bahwa Tuhan yang sama, yang dilayani oleh generasi sepuh, yang diwakili oleh Joshua, dan generasi anak-anak under 20 yang diwakili oleh anak-anak muda Israel pada saat itu, adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia Tuhan yang tetap sama hari ini, this day, hari Minggu ini, dia Tuhan yang tetap sama. Dan saya menggemakan kembali nasihat dari sepuh yang namanya Joshua itu, bahwa kalau kita kuduskan diri kita, memisahkan diri kita dari beban dan dosa, menyucikan diri kita dari perkara-perkara yang jahat, menjauhkan diri kita dari nafsu-nafsu orang muda itu, maka Tuhan yang bergerak dengan luar biasa pada generasi Yosua adalah Tuhan yang bergerak juga bagi generasi kita saat ini. Saya rindu loh anak-anak muda under 20 beserta sepuh-sepuhnya menjadi pelayanan lintas generasi yang menyaksikan lawatan Allah, tuaian besar pada akhir zaman terjadi pada generasi ini. Saya nggak rela untuk pulang ke rumah Bapak sebelum melihat itu terjadi pada Indonesia. Hatiku rindu melihat itu terjadi. Saya umurnya tahun ini udah injak kepala 5, saudara. This is a different Evelyn. Beda dari yang umur 16 tahun itu. Yang bawa satu karung penuh perkara-perkara yang saya tahu membuat hati saya condong jauh dari Tuhan. Dan bawa itu untuk diserahkan, dibakar. That was over 30 years ago. Tapi hari ini saya mau bilang, saya ingin bisa mengajak anak-anak muda untuk mau cukup gila percaya bahwa Allah yang sama yang bergerak dalam teks Alkitab adalah Allah yang juga akan bergerak bagi generasi kita. Kita perlu punya ada cemburu ilahi, saudara, dan berkata, Tuhan, jangan lewatkan generasi kami. Apa yang sudah pernah kau buat, recorded in the Bible, biar itu terjadi juga di generasi kita. Saudara jangan mau mangkat dulu sekarang. Ini saya ngomong tentu buat yang sudah memutih rambutnya ya. Yang udah dicatkan juga Tuhan tahu, saudara. Ya, di mata Tuhan ya putih lah, itu warna aslinya, saudara. Saudara jangan mau mangkat lebih dulu. Saudara berdoa dan katakan, Tuhan, selama masih ada nafas di rongga paru-paruku, aku mau lihat kebangunan rohani, tuaian akhir zaman terjadi. Dan aku mendoakan, aku akan gandeng anak-anak muda dan nasihatkan mereka untuk hidup kudus dan bayar harga. Sehingga bersama-sama kami bisa melihat misi Tuhan yang besar itu terjadi. Ayo saudara, jangan buru-buru memikirkan Yerusalem baru. Saudara, di sini kita perlu minta lawatan Tuhan terjadi. Saudara sepakat dengan saya? Belum ada mau mangkat toh? Ini harus kita perjuangkan. Anak-anak muda kita perlu melihat lawatan Tuhan yang hebat. Amin. Karena itu catat ini pertanyaan terakhir saya. Yang saya mau propose kepada saudara. Will you take intentional steps to distance yourself from anything that could lead to sin or compromise your identity or integrity this year? Maukah saudara, tua muda, mengambil langkah-langkah yang sengaja, intensional. Intensional artinya itu harga yang saudara bayar. Ya udah deh, enggak deh, yang itu udah enggak. Intensional, langkah yang intensional untuk menjauhkan diri Anda dari apapun juga yang akan menjerumuskan Anda ke dalam dosa atau mengkompromikan integritas Anda tahun ini, tahun 2026 ini. Saudara perlu ada ketetapan hati.
Saudara, perlu ada keputusan yang bulat. Sehingga kita bisa tampil di hadapan Tuhan. Dan berperkara. Dan minta Tuhan menggenapi apa yang dia janjikan. Karena seperti itu Yosua tampil di hadapan anak-anak muda itu. Dia sudah tunggu 40 tahun, saudara. Usianya sudah tidak muda lagi. Jadi it is now or never. Ya, ini bukan lagunya Elvis Presley, tapi it is now or never, kan begitu kan? It is now or never. Entah aku lihat Tuhan menyeberangkan aku dan menundukkan tanah perjanjian itu, menginjakkan kakiku untuk kedua kali, atau aku akan mangkat. Atau aku akan mati dan tidak pernah kembali lagi ke tanah perjanjian itu. Kan begitu. Dia sudah di ujung tanduk. Saudara, seruan itu yang perlu ada di mulut kita. Orang-orang yang umurnya sudah, ya itu sudah di puncak lalu agak turun gitu kan. Sudah separuh abad. Saudara ya, kita perlu minta Tuhan, it is now or never. Tapi jangan jemput aku ke kemuliaan sampai aku melihat lawatanmu terjadi buat generasi ini. Saudara mau bersama-sama dengan saya berseru seperti itu? Anak-anak kita perlu kita modali. Mereka perlu lihat lawatan Tuhan yang hebat. Sebelum kita tua-tuanya move into glory. Amin, saudara. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biar firman ini mengusik hati kami. Tidak hanya generasi muda under 20 atau yang muda-muda itu, tapi juga bagi kami yang sepuh. Kami para tua-tua yang di atas bahu kami anak-anak muda ini berdiri. Bapa, hamba berdoa pada saat keputusan yang jelas mengkonsekrasikan diri di hadapan Tuhan, kami ambil. Maka kami tampil berperkara di hadapan-Mu. Minta supaya lawatan Allah terjadi pada hari-hari ini. Like never before. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Bahwa Engkau memakai dan mengikut sertakan gereja ini ya Tuhan. GBI Sungai Yordan. Untuk perkara-perkara hebat yang Tuhan akan kerjakan. Bagi kota ini dan bagi bangsa ini. Kami turut terlibat. Kami tidak akan jadi penonton dan komentator. Tapi kami ada di sana. Di areanya. Kami ada di area pertandingan itu. Moving in the power of God. Tuhan, jangan lewatkan seorang pun. Aku berdoa. Karena firman-Mu berkata, jika ada orang mau menyucikan dirinya dari perkara-perkara yang jahat, maka orang itu akan Tuhan pakai menjadi perabot di rumah Tuhan untuk perkara-perkara yang mulia. Oh Tuhan, aku berdoa ada orang di sini yang mau menyucikan dirinya. Karena kami belum lihat sepenuhnya apa yang Tuhan akan kerjakan. Tapi undangan ini terbuka bagi siapa saja. Saudara-saudara, sebelum saya serahkan mikrofon, Anda yang berkata, Anda tahu ada hal-hal yang Anda kompromikan. Ada hal-hal yang Anda kompromikan. Selera-selera. Kecondongan-kecondongan. Pagi ini Roh Tuhan dengan lembut mengusik perkara itu di hati saudara. Dan dengan lembut Anda merasa, oh sudah tidak pantas. Sudah tidak boleh. Sudah tidak boleh. Hari ini ambil keputusan yang firm, yang tegas untuk meninggalkannya. Anda yang tahu selera-selera itu. Nafsu orang muda. Karena firman Tuhan berkata, jika kau mau menyucikan dirimu. Oh saudara, come on. Jika kau mau menyucikan dirimu, Tuhan akan pakai saudara. Kita belum mengimajinasikan seperti apa rasanya bermitra dengan Tuhan Allah yang hebat. Mari saudara, ambil keputusan itu. Dan kalau itu adalah Anda,
Tidak perlu maju ke depan. Saudara angkat tangan di kursi di mana Anda duduk. Izinkan saya mendoakan saudara. Saya melihat tangan-tangan, banyak tangan-tangan terangkat. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Surgawi dalam nama Yesus. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau sedang melakukan penanganan-penanganan-Mu. Dan Tuhan, kami menanggapi firman-Mu. Aku berdoa bagi saudara-saudaraku yang mengangkat tangan. Mereka tahu ada penginsafan di dalam batinnya. Ada items, ada hal-hal, ada selera-selera yang selama ini dikompromikan, ada di zona abu-abu. Tuhan, hari ini ada penginsafan dari Roh-Mu. Bahwa itu sudah tidak lagi bisa ditoleransi. Tidak bisa lagi, itu harus ditinggalkan. Aku berdoa ya Bapa, Engkau konfirmasikan di hati mereka. Dan hari ini dengan tegas kami menarik garis demarkasi dengan perkara-perkara selera-selera ini. Dan berkata cukup. Kami meninggalkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tinggalkan selera-selera ini. Nafsu-nafsu yang bergejolak ini. Kami tinggalkan. Di dalam nama Yesus. Bapakku berdoa mereka yang mengangkat tangan. Ada keputusan yang mereka ambil hari ini untuk menyucikan diri di hadapan-Mu. Biar anugerah Allah turun bagi saudara-saudariku ini. And Lord, seperti janji firman-Mu, Kau pakai mereka menjadi perabot yang siap untuk perkara-perkara mulia yang Tuhan akan kerjakan. Oh, terima kasih. Sungai Yordan punya perabot-perabot yang mulia itu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk penanganan Tuhan yang manis dan lembut pagi ini. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless. Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang meteraikan itu di dalam hati kami. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Agar kami terus menjauhkan diri kami, meninggalkan beban dan dosa yang ada pada kami. Dan tiba saatnya Tuhan sebagai rasa syukur kami mau Tuhan membawa persembahan kami. Kami percaya Engkau Allah yang telah memberkati setiap kami dalam segala aspek kehidupan kami. Dan biarlah setiap persembahan yang kami bawa pada siang hari ini Tuhan. Ini semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau yang suci kuduskan setiap persembahan. Biarlah ini menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang membawa persembahan dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati, bahkan yang belum sempat membawa persembahan juga Tuhan memberkati. Hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang rindu untuk membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Selamat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk sekali lagi bersama-sama kita bawa pujian ini, katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih persembahan Bapak Tuhan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagi Bapak Ibu sukasih dalam Tuhan yang ada baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, ada? Boleh angkat tangannya? Tidak ada ya. Puji nama Tuhan. Ya, saya mau mengumumkan mewakili gereja GBI Sungai Yordan Roxy. Selamat datang dalam keluarga Allah. Telah dibaptis Saudari Tueni Rosari pagi tadi Minggu 29 Maret 2026. Selamat menjadi murid Kristus, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, bagi jemaat yang baru. Ya, dan kita akan saksikan pastor message yang akan kita lihat di layar depan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Saat ini saya mau berbicara mengenai revival di dalam misi ilahi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hidup untuk bermisi menekankan bahwa tujuan hidup orang percaya adalah ikut serta dalam misi Allah dengan menjadi saksinya dan memberitakan Injil, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi agar orang lain juga diselamatkan dan memuliakan Allah. Dasar dalam bermisi adalah firman Allah, dan tindakan di dalam misi berdoa senantiasa, hidup di dalam kesalehan, giat di dalam pelayanan, mempergunakan karunia roh, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Hidup untuk bermisi adalah gaya hidup orang percaya yang diekspresikan atau diwujudkan melalui pikiran, perkataan, sikap, serta tindakan yang mencerminkan Injil dengan tujuan akhir memenangkan jiwa untuk Allah di dalam Yesus Kristus dan membuat dampak bagi kerajaan Allah di dunia ini. Mari kita terus bermisi. Tuhan menyertai kita semua.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Farel, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk membawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk beribadah bersama di minggu mendatang. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk beribadah bersama dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 3 April 2026 jam 10 pagi dengan tema Tuhan yang Mati dengan pembicara Bapak Pendeta Immanuel Gatot, STH MAG. Perayaan Paskah akan diadakan pada hari Minggu 5 April 2026 jam 10 pagi dengan tema Memaknai Kebangkitan Kristus dengan pembicara Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. PMI DKI Jakarta bekerja sama dengan GBI Sungai Yordan Roksimas mengadakan donor darah pada hari Minggu 3 Mei di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 1. Shalom, secara khusus kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun, saya sebagai gembala mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan berkati segala sesuatunya dan sertai selalu jalan kasih-Nya. Selalu setia dan selalu bersemangat. Ya, demikian pengumuman yang telah kita Demikian informasi sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman yang kita telah saksikan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari jemaat Tuhan, siap bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat dan naikkan pujian, kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah. Dengan kasih Kristus kami undang Bapak Gembala Sidang untuk memimpin kami dalam doa Bapa kami dan doa kami. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu.
Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa, sedikit saya minta waktu saja, sekitar 3-5 menit untuk bercerita ya. Tadi Bu Evelyn sudah spill, memang layar LCD ini benar-benar baru, fresh from the oven. Karena dikerjakan selesai baru jam 5 pagi tadi. Jadi dari hari Senin dikerjakan, lalu saya meminta kepada, bukan kebetulan yang mengerjakan, kepala timnya namanya Yosua Berni. Dan memimpin itu timnya yang usia di bawah 20 tahun, bahkan di bawah 20 tahun. Bahkan di bawah 10 tahun. Karena ada anak sekolah minggu kemarin yang bantu juga. Memang waktu itu saya bilang, bisa nggak Jumat Agung sudah selesai? Bisa Pak Gem. Bisa nggak kalau hari Minggu selesai? Saya usahakan. Waktu saya terima materi atau PPT dari Bu Evelyn, saya langsung tantang, Berni nih, PPT-nya ini sangat harusnya pakai LED tuh bagus banget. Oke Pak Gem, kita kerjakan proyek Candi Prambanan dalam semalam jadi. Dan saya juga share ke jemaat bahwa atas perkenanan Tuhan, ya Tuhan menggerakkan hati, ada jemaat Tuhan yang mau memberi atau mendonasikan sehingga kita bisa pasang LED ini. Dan juga bukan hanya LED proyeknya, Tuhan kasih perkenanan mulai Senin besok kita akan mengadakan perbaikan gereja, ruang lantai 4, ruang doa, kemudian sampai lantai 5, sampai luar, dan juga nanti pengecatan gereja dan lain-lain. Semua itu karena perkenanan Tuhan. Itu aja yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan Injil, mari kita angkat tangan hati kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.